Aku ini kan tulang punggung keluarga dan besar sekali yang aku tanggung. Aku kemonya tuh belum bisa nerima banget gitu loh. Aku kayak, Akibat dari kemo. iya, aku kemo nanti gimana ya? Aku kemo gimana? Aku ngadepin itu kan aku nggak bisa kerja. Aku tuh dulu cita-citaku cuma pengen membahagiakan keluarga aku aja. Kan wes. Iya. Iya, kalau sekarang kan masih ada tanggung jawab aku yang belum selesai. Apa meneh, Mbak? Aku percaya Allah itu baik banget sama aku. Mungkin memang sudah ditata sama Allah bahwa pada saat usiaku udah gak muda lagi, aku yakin ini yang terbaik. Salah satu orang yang paling gua demen di dunia perlawakan Indonesia, cewek ya, yang bertahan 40 tahun. Aku dari kecil nonton kamu, dari zaman Sri Mulat, Mas almarhum Basuki tuh aku paling demen dulu. Terus Mas Tarsan, apa segala macam. Aku tuh kagum loh sama kamu, Mbak. Aku tuh selalu melihat senyummu itu tidak pernah pudar dari wajahmu. Walaupun aku tahu masalahmu kok akeh kayak ya. Aduh. Piye kabare? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Iya, aku turut ini ya, bersimpati ya. Aku kemarin nonton ya ceritanya ya. Cuma aku pengen ngobrol-ngobrol siki ae. Keresahanmu tuh apa sih? Aku kok lihat kok sedih gitu loh. Katanya kalau manusia dikasih masalah itu disayang Allah. Katanya. Ya enggak, tapi benar gitu. Selama kita masih diberi masalah, diberi apa-apa itu berarti kita diperhatiin sama Allah. Kalau buat aku ya, meskipun bertubi-tubi. Tubi-tubinya piye sih maksudnya? Ya kan aku masalah kemarin baru aja selesai. Ya itu sih aku nggak menyalahkan siapa, semua kesalahan dari aku sendiri. Aku membuat suatu kesalahan yang fatal. Yang mana? Yang aku sampai 2019. Iya, okay. itu. Terus habis itu keluar dari rehab, kena pandemi. Nggak ada duit ya? Nggak ada kerjaan. Padahal pada saat waktu di rehab itu aja nggak ada pemasukan sama sekali selama kenanya kan 1,5 tahun kan. Iya. Gitu. Jadi tapi sebelum itu mengawali karir udah lebih hebat lagi gitu. Jadi nggak terus menjadi seorang nunung gitu ya. Jadi menjadi seorang nunung itu nggak gampang banget gitu loh. Jatuh bangunnya saya gitu. Mau menjadi seorang nunung, mau menjadi seorang yang dikenal orang gitu kan sebetulnya gitu iya, ya. perjalanannya panjang. Jadi pada saat tahun 2000 berapa kejayaan Sri Mulat udah mulai merasakan jadi merasakan cita-citaku dari kecil. Cita-citaku dari kecil itu aku tuh sering banget mimpi ya di depan kaca mimpi aku tuh aku bawa piala, aku ngobrol sendiri, aku kayak ketemu pokoknya menghadapi banyak orang gitu. Dan itu semua terjadi loh. Dari umur 9 tahun aku tuh sudah bekerja. Sudah nyanyi gambus, dulu kan belum ada dangdut ya, gambus ya. Gambus itu apa ya? Gambus itu ya kayak dangdut cuman apa ya? Lebih ke gambusan ya kayak. Oh iya iringannya ya. Iya kayak gambus nyanyi itu. Nah, pas pada saat itu kan keluar masuk Sri Mulat, aku keluar masuk Sri Mulat gitu, masih keliling Sri Mulat, masih mencari jati diri, keliling kemana-mana. Nah, akhirnya Sri Mulat itu masuk di Jakarta. Masuk Jakarta tahun berapa saya juga udah lupa. Awalnya Sri Mulat dari mana? Aku dari Surabaya, terus aku pindah Sri Mulat Solo, pindah Sri Mulat Semarang. Dulu Sri Mulat kan banyak kan gitu, ada di Semarang. Dulu digilir-gilir gitu jadi operan gitu loh. Tukar-tukar gitu. Setahun berapa dapat kesempatan masuk Jakarta. Kita masuk TV. TVRI. Wah, itu senangnya. Kalau TVRI dulu malah yang nonton seluruh Indonesia kan TVRI itu. Tahu. Jadi 3 bulan itu dikabarin dulu 3 bulan, nunggu 3 bulan mau masuk TV itu rasanya itu udah ngabarin orang kampung. Aku mau masuk TV itu masih 3 bulan lagi gitu. Jadi akhirnya punya acara setiap seminggu sekali masuk TV gitu. Nah akhirnya ya
mulai dikenal Sri Mulatnya, karena Sri Mulat kan banyak banget kan, pokoknya bukan hanya seorang Nunung kan. Dulu ada almarhum Mas Basuki, Mas Gepeng, ada Baju, semua, ada Mbak Rohana, Mbak itu banyak banget pokoknya. Dan yang dikenal Sri Mulatnya kan dulu kan, belum personilnya. Personilnya kan belum, baru Sri Mulatnya. Lama-lama kan baru orang. Nah, karena kita udah pada merasa mampu, akhirnya pada mencelat bikin grup sendiri-sendiri gitu. Masing-masing gitu. Terus akhirnya udah bawa bendera masing-masing kan, udah mulai dikenal kan. Tapi embel-embel Sri Mulat itu nggak hilang. Aku di OVJ berapa tahun, di ini talkshow berapa tahun, OVJ itu kayak apa ngetopnya. Ini talkshow kayak tetap Nunung Sri Mulat. Emang gedenya di situ ya? Memang aku besarnya di situ. Aku di Sidul, kurang apa? Dulu ngetopnya Sidul itu kurang apa? Sidul anak sekolah itu kurang apa? Ya tetap Nunung Sri Mulat. Aku juga gitu lagi. Gue tuh nggak pernah mengenal Nunung dalam versi lain kecuali Nunung Sri Mulat. Iya. Jadi emang karena kita besarnya sama itu kali ya kan? Nah kalau di Sri Mulat sendiri Mbak Nunung, itu ngerasa dari awal itu masuk perjalanannya nyaman nggak sih? Waduh, Mas. Ngeri dulu kita itu kalau mau pindah, kita mainnya kan di daerah-daerah, kalau mau pindah tuh naik truk. Baru naik truk gitu. Truk apa? Truk motor, truk mobil. Pick up. Enggak, truk yang buat ngangkut-ngangkut barang itu loh. Sapi. Truk apa? Truk sapi. Truk apa? Ya, truk sapi. Enggak, truk yang belakangnya itu. Iya, tuh pindah-pindah gitu. Bawa dulu barang. Di situ juga. Dulu kan ikut kayak ketoprak gitu juga kan, kesenian daerah gitu loh. Muter gitu. Iya, keliling, main kemana itu bener-bener kadang-kadang penonton itu kalau hujan gitu ya jadi main, jadi besok pagi-pagi udah ke pasar jual baju apa yang bisa dijual buat makan gitu-gitu Mas. Itu udah masuk TV? Belum. Ini masih awal-awal. Kan Mas jadi nanya sesusah awal-awal. itu. Aku masuk Sri Mulat pertama itu digaji 600 perak. Itu udah dalam 1 hari, karena kan dulu mainnya permanen kan, tiap hari kan. Oke. Aku lagi ngebayangin nih 600 tuh dapat apa. Iya. Ya kalau dulu sih masih lumayan lah, bisa buat sama keluarga masih. Bisa sebulan nggak tuh? Ya enggak lah, tapi kan setiap hari Mas mainnya. Jadi dalam 1 hari kan 600 perak. 600 tuh dapat apa sekarang? Kalau sekarang ya nggak dapat apa-apa. Enggak. Kalau zaman dulu tuh ceritanya ya Mas, buat beli beras, buat beli sehari habis. Buat keluarga gitu ya. Sehari habis nggak tahu, ibu saya kan yang pegang kan. Aku nggak ngerti. Jadi yang ngatur semua dulu kan. Aku nggak kebayang. Almarhumah ibu saya. Jadi aku nggak ngerti. Gitu. Mbak Nunung paling gede gajinya di situ. Udah lumayan gede itu segitu. Tapi kerjaannya juga, pindah-pindahnya juga luar biasa. Nah, hal yang paling bikin nyesek sampai nangis gitu loh Mbak Nunung dalam perjalanan Sri Mulat waktu awal-awal sebelum masuk TV ya? Iya, kangen sama orang tua karena aku masih remaja kan, masih aku udah pisah. Aku sih kalau pisah sama keluarga umur 9 tahun, aku di Surabaya aku nyanyi. Terus aku nyanyi, cuman kalau pas masuk sekolah aku bisa pulang ke Solo dulu, nanti kalau libur aku. Nah akhirnya itu berjalan sampai aku umur 12 atau 14, udah aku menyatakan nyari uang gitu. Akhirnya di Sri Mulat Surabaya. Itu pun aku masih nyanyi karena belum bisa masuk di umur 14 itu belum bisa masuk di komedinya, masih terlalu bocah kan. Nggak boleh. Jadi umur 17 baru aku ditarik sama almarhum Mbak Teguh yang punya Sri Mulat buat jadi komedian, dimasuk. Aku nggak ngerti juga, tiba-tiba aku tuh kan cita-citaku kan jadi penyanyi dulu Mas. Jadi di mana-mana nyanyi. Nah, tiba-tiba aku pokoknya dia disuruh pindah di komedinya aja. Itu aku berontak, aku nggak mau. Nggak bisa. Aku komedi nggak ngerti, nggak bisa, dan komedi itu nggak gampang, enggak. Ya kalau nggak usah kerja gitu loh. Akhirnya ya udah, aku karena aku daripada kehilangan pekerjaan, aku masuk di komedinya. Ya akhirnya aku jalani, aku apa ya? Pokoknya ya sudah aku jalani ini pekerjaanku. Akhirnya ya oh ternyata memang duniaku harus di komedi sampai sekarang. Ya setelah dijalani, awalnya kan pasti nggak ngerasa nyaman ya? Nggak nyaman, udah aku nangis bener gitu Mas. Berarti aku normal ya, soalnya iya aku suka bikin konten kadang-kadang. Nangis gitu, aku nangis gitu. Padahal itu lawak itu kok apa jadi apa gitu kok apa gitu nangis, pokoknya nangis terus aku. Kenapa sih, malu apa piye? Iya karena aku nggak bisa, aku nih suruh ngapain gitu. Tapi kebetulan memang dulu di Sri Mulat itu kalau ceweknya kan nggak boleh lucu kan.
Memang nggak boleh lucu. Jadi ceweknya apa? Ceweknya tuh cuman buat jadi istri panggung aja dengan pakaian yang seksi-seksi gitu. Jadi pemikat, jadi pemanis, jadi untuk mancing-mancing cowok-cowoknya agar menjadi lucu. Tapi nggak boleh lucu. Perempuannya nih Pak Teguh tuh kalau ngelihat cewek lucu tuh dudu marah-marah banget. Kenapa? Takut nggak jalan formulanya? Saya nggak tahu itu kok nggak boleh itu nggak tahu. Terus akhirnya akhirnya pindah Jakarta kan? Pindah Jakarta Sri Mulat udah bubar, udah masing-masing udah punya bendera masing-masing kan, semua Mas Tarsan, Mas Bosu, semua Mas Kadir, semua udah masing-masing punya program. Akhirnya Sri Mulat dikontrak sama salah satu TV swasta di Indonesia dulu, Sri Mulat di situ. Nah, itu mulai booming lagi gitu loh. Tontonan kami banget itu, kami selalu nungguin itu pas kami masih kecil kan. Nah, aku tuh bersyukurnya Mas pada tahun itu aku tuh ikut ada tiga tontonan dulu tahun segitu tuh, tontonan itu yang benar-benar ditunggu masyarakat Indonesia, Sidul, Ketoprak Humor, Sri Mulat. Iya tahu. Kan dulu belum ada stripping kan. Belum. Nah, 3 program ini kan tayangnya bareng. Nah, kalau Sidul malam Minggu, kalau Sri Mulat malam Kamis, kalau Ketoprak malam apa gitu kan. Nah, di 3-3-nya itu masuk semua aku di situ, Mas. Oh, ada semua ya? Semua, ada semua. Laris ya? Iya, ada semua dan aku alhamdulillah diberi kesempatan, emang bukan hanya pemain pemanis, enggak. Aku punya peran di situ gitu. Iya, nah, kamu punya peranmu. Muncullah seorang Nunung di situ. Orang mulai mengenal Nunung itu berapa tahun setelah perjalanan karirmu dari awal merintis? Umur berapa orang mulai mengenal Mbak Nunung? Aku umur 24 tahun. 24 tahun itu? Tahun mulai orang mengenal aku. Nah, itu pertama kali ngerasain orang kenal banyak gitu, ngerasa piye? Ada pernah ngalamin star syndrome gitu-gitu nggak, Mbak Nunung? Enggak, sampai detik sekarang aku nggak pernah ngalamin kayak gitu. Aku ngalir pasrah aja, kalau memang udah saatnya aku pensiun ya pensiun gitu aja. Nggak pernah punya ketakutan kayak star syndrome kayak gitu-gitu. Ngeri Mas kalau sampai. Ya kan kita nggak tahu ya, orang kan beda-beda. Enggak. Pokoknya aku tuh percaya selama aku masih sehat, diberi kesehatan, dan selama memang aku masih produktif, dan memang masyarakat Indonesia juga masih mau nonton aku, masih peduli dengan aku, ya aku jalan aja. Karena seniman itu kan nggak bisa dipatok dengan umur, Mas, gitu ya. Umurmu sekian udah nggak pantas gini. Apalagi kalau komedi panjang. Iya, kalau semakin tua kan semakin kadang-kadang dibutuhkan kan, Mas. Banyak yang dibutuhkan kan. Gitu. Kalau waktu dulu itu kan, kalau ibaratnya kamu ngerintis kan dengan semua kerja keras kamu itu kan ada rasa bangga toh ya pasti. Iya, ya. pasti. Terus kemudian secara penghasilan tuh pasti ngumpul ya. Lumayan. Selama perjalanan karir kamu itu, uang ini ke-manage apa enggak akhirnya? Enggak ke-manage, Mas. Aku ini kan tulang punggung keluarga, dan besar sekali yang aku tanggung pada itu saat kenapa itu. Bisa terjadi ya? Maksudnya sampai sebesar itu? Ya karena memang aku sama keluargaku tuh, keluarga besarku dilahirkan memang dari orang nggak punya. Ternyata aku dipilih oleh Allah untuk bisa mencari uang. Ya udah, aku bahagiakan keluargaku. Aku dapat uang ya aku bagi bareng. Gitu sampai detik sekarang. Ya meskipun sebetulnya kalau untuk sekarang sih udah, ya mereka kan udah gede-gede, udah lulus kuliah, udah ada yang kerja, udah ada yang mandiri. Kalau dulu kan masih kecil-kecil gitu pada saat saya kerja gitu. Ini aku agak bingung nih, soalnya kan punya uang ya. Terus Mbak Nunung ada ibu, ada bapak lah, ya kan? Iya. Ada saudara berapa? Saudara 7. 7 bersaudara. Ini uang nih dibagi. Yang bagi siapa? Yang bagi dulu ibu. Mbak Nunung ada tabungan tapi? Nggak ada. Bagi aja udah? Iya, udah aku serahkan aja. Kerja lagi, bagi lagi. Makin banyak kan makin banyak uangnya ya kan? Makin banyak. Dibagi lagi semua? Tabunganmu? Tabunganku nggak ada, tabunganku ya keluargaku. Apa yang membuat Mbak Nunung tidak memikirkan, oh iya nanti aku perlu tabungan ya, aku perlu ini ya, aku perlu itu ya. Waktu itu pernah mikir gitu nggak sih Mbak Nunung? Enggak, aku pokoknya yang penting ya keluargaku dulu. Kalau aku gitu dulu. Aku kepingin keluargaku bahagia, aku kepingin keluargaku tuh menikmati semua apa yang aku dapat. Iya, tapi kalau dibagi semua Mbak Nunungnya piye? Ya aku kan masih bisa cari. Iya, tapi kan tetap nanti ada waktunya capek gitu kan ya? Iya pasti ya. Sekarang ini kan, ya kemarin aku sih punya lumayan bisa nabung sih, bisa punya nabung, tapi bukan ya kalau uang pasti selalu harus ada. Aku punya kayak kos-kosan, kayak apa-apa itu memang udah satu persatu ada yang kejual karena kemarin ya aku yang kena kasus itu kan aku nggak ada pemasukan sama sekali. Dan keluargaku harus butuh
butuh untuk hidup, terus nggak ada pemasukan sama sekali kan, terus keluar pandemi, nggak ada pekerjaan, pandemi sampai 2 tahun, baru sekarang udah mulai dapat kerja, dikasih ada nggak sehat. Iya, aku ngerti. Oh, jadi berarti 2019 itu yang telak banget, yang membuat Mbak Nunung itu kacau lah ibaratnya. Kacau, jadi udah keuangan kacau banget pas pada saat aku kena kasus itu, keuangan kacau. Kita mau ke 2019 ya, walaupun kita ke skip ya. 2019 itu apa yang ngebawa Mbak Nunung tuh sampai mengalami kejadian itu ya Mbak Nunung, kalau Mbak Nunung inget-inget? Nggak tahu ya, mungkin cuman coba-coba aja. Tapi kan kalau misalnya coba-coba kan pasti ada sesuatu hal yang mengganggu kita, kadang-kadang kita pengen cari relaksasi gitu kan. Kalau cowok biasanya dia mungkin ngapain-ngapain, kalau cewek ngapain-ngapain. Biasanya kan ada masalah hidup yang nggak bisa dicerita atau apa. Apa sih keresahan Mbak Nunung ya? Pasti ada masalah buat saya. Keresahanmu apa ya waktu itu ya Mbak Nunung? Banyak banget sebetulnya, banyak banget, dan itu yang nggak pernah saya utarakan ke suami, nggak pernah saya utarakan ke keluarga. Kok aku ya kayak gimana, aku semakin kesini kan, kok aku gini ya gitu. Nah, cuman aku nggak bisa menyalahkan orang ya mungkin aku kena kayak gitu kan, nggak mungkin aku bener nggak mungkin aku nyari sendiri, pasti kan ada lingkungan lah gitu. Cuman aku nggak pernah mau menyalahkan. Aku sih nggak mau terlalu bahas masalah. Kembalikan lagi ke diri aku aja, mau lingkungannya kayak apapun, kalau diri kita memang enggak ya enggak gitu. Bener. Tapi ternyata ya. Cuma yang kita pengen tahu itu keresahan Mbak Nunung itu yang kita tidak pernah tahu. Karena Mbak Nunung sebenarnya menutup itu banget kan. Jadi kayak aku kok cerita takut ini jadi salah, takut itu salah, takut ini salah. Kayak nggak tahu mau cerita kemana. Mbak Nunung sering ngobrol sama Tuhan nggak Mbak Nunung kalau kayak gitu? Iya pastilah. Cerita apa aja Mbak Nunung kalau biasa ya kok kayak gitu Mbak Nunung? Ya aku cuman kalau cerita ke Tuhan itu, apalagi sekarang ya, aku cuma kayak penyesalan tuh memang pasti di akhir ya. Aku cuma kadang-kadang, ya Allah, mungkin dengan usiaku yang sudah nggak muda lagi, aku masih harus menghadapi kayak ini. Tapi aku percaya Allah itu baik banget sama aku. Mungkin memang sudah ditata sama Allah, bahwa pada saat usiaku udah nggak muda lagi, terus pekerjaan juga nggak ada yang, ya masih ada sih alhamdulillah, jadi bintang-bintang tamu gitu. Walaupun sebetulnya susah banget aku, cuman aku yakin ini yang terbaik. Aku menguatkan diri ya Mbak. Iya, aku tiap sholatku, tiap apa, aku nggak pernah menyalahkan siapa-siapa. Aku introspeksi diri aja. Cuman aku, ya Allah, saya percaya ini yang terbaik, pasti aku diberi jalan. Aku tuh dulu cita-citaku cuma pengen membahagiakan keluarga aku aja. Kan wes. Iya. Kan wes. Iya, kalau sekarang kan masih ada tanggung jawab aku yang belum selesai. Apa meneh Mbak? Ya banyak lah. Nggak bisa dicerita ya? Banyak tanggung jawab yang harus aku selesai. Nah ini nih, kadang-kadang aku suka bingung kalau lihat Mbak Nunung diwawancara tuh nggak bisa cerita itu loh. Yang kita bikin kayak, kenapa yo nggak bisa cerita yo? Susah yo Mbak Nunung cerita yo. Monggo yo. Susah. Ya memang ternyata hidup itu nggak gampang ya. Pada saat kita diberi rezeki yang begitu besar, kita nggak memikirkan diri sendiri. Ya agak nyesal aku, kenapa aku dulu nggak mikir diri sendiri. Apa yang saya rasakan sekarang ya, apa ya, susah diungkap. Susah ya? Mbak Nunung rasa susah untuk diungkapkan, kendalanya di mana ya? Kata.
saya berpasrah diri. Setiap sholat saya sama Allah. Support keluarga, suami, teman-teman. Kebetulan banyak banget teman-teman yang support keluarga. Suami lah yang 24 jam mendampingi saya. Suaminya sekarang ya? Iya. Momen-momen kalau bahagianya Mbak Nunung akhirnya ada di mana sekarang? Bahagia saya kalau saya kerja. Karena saya masih punya tanggung jawab. Sopo lagi sih? Ya masih lah, kan masih ada anak-anak saya, masih ada. Anak-anak sekarang umur berapa? Ada yang masih SMP. Ada yang Anak masih kandung, kuliah. anak kandung semua ya? Anak kandung. Ada anak angkat? Ada. Berapa banyak sih tanggunganmu? Kalau kepala itu ada berapa kepala tanggunganmu Mbak Nunung? Kalau dulu banyak banget Mas. Dulu sampai berapa Mbak? Dulu ya yang sekarang orang diangkat-angkat lagi sebenarnya itu udah berapa tahun yang lalu. Kan mereka masih kecil-kecil ya ada 50-an. Nah, cuman kan sekarang kan mereka udah lulus kuliah, udah selesai kuliah, udah pada kerja, udah pada gitu dulu. Iya. Kalau sekarang jauh lebih sedikit. Ya. Cuma penghasilan lebih sedikit. Iya. Mbak Nunung dengan kondisi sekarang harapan paling gedenya tuh selain kerja apa Mbak? Ya kalau kerja kan sekarang udah dapat kerja toh. Udah mulai jalan kan? Alhamdulillah. Tapi kan saya kan lagi sakit. Nanti kan pasti kan sakit ini kan nggak stuck cuman setelah habis operasi terus diem terus kerja gitu kan, masih ngadapin kemo. Kemo kan nggak sebentar. Nah ini kan terakhir, ini kan tahap-tahap pemeriksaan kemarin kan dari mulai mamografi, terus USG, foto ronsen paru, terus biopsi, terus apa apa gitu yang terus. Nah terakhir ini masih ngantri PET scan. PET scan itu untuk mengetahui sudah sejauh mana udah di gitu. Nah, itu belum tahu hasilnya. Belum tahu karena PET scan itu ngantri gitu loh. Ngantri. Jadi habis itu baru tindakan. Nah, kadang-kadang itu terus aku kayak tadi di jalan aku nangis sama bacanya kapan toh ya, aku nanti nunggu terlalu lama gimana aku gitu. Kamu orangnya khawatiran juga ya, overthinking. Iya, aku memang punya panic attack, udah panic attack yang itu Mas, sampai udah dikasih obat sama psikiater. Panic attack udah yang iya, aku jam 11, jam 12 ada handphone bunyi gitu aja udah lari-lari ke kamar. Siapa itu ya? Apalagi dari keluarga nggak mau nerima. Dari dulu itu? Iya. Kok nggak membaik? Nggak tahu, nggak mungkin masalahnya ada terus. Iya, tapi kan biasanya kalau hal seperti itu kan sifatnya psikologi ya. Mbak Nunung pernah ke psikolog nggak? Iya, aku ke psikolog. Psikolog ya? Oh. Ya memang aku kena panic attack yang berlebihan. Emang ada kayak begitu? Ada. Kok mengatasinya gimana kalau kata itu? Ya dikasih obat penenang. Hanya itu solusi? Dikasih obat. Nggak ada lagi? Ya terus tapi komunikasi. Ngobrol? Kayak nanti kalau obatnya habis kan pasti kan datang kontrol gitu kan. Mbak Nunung ini orang bisa ini nggak gampang deket sama banyak orang ya? Iya. Tapi nggak sama semua orang bisa cerita. Nggak bisa ya? Enggak. Kalau di Sri Mulat itu ya Mbak Nunung biasa cerita? Nggak pernah Sri Mulat. Kalau sepanjang Mbak Nunung di dunia entertain, ya Mbak Nunung paling dekat sopo? Semua dekat, nggak ada aku yang spesial deket banget. Nggak ada? Nggak ada. Aku tuh maunya lihat aku tuh happy gitu, nggak ada masalah. Meskipun ternyata nggak bisa dibohongin, teman-temanku tuh tahu semua gitu bahwa aku punya masalah. Apalagi teman-teman Sri Mulat itu tahu banget kehidupanku. Iya, walaupun tanpa aku cerita, tanpa aku apa, mereka tahu semua. Mbak Nunung nyangka nggak sih begitu banyak orang ternyata sayang sama Mbak Nunung tanpa Mbak Nunung berusaha untuk ngejelasin tentang diri? Gak pernah, aku maunya ya pokoknya aku berteman itu nggak mau menyusahkan. Yang penting temanku tuh lihat aku happy, aku bisa kerja sama mereka. Nanti aku cerita masalah aku belum tentu mereka bisa, paling kan ya paling ya nasihat sih penting ya gitu, tapi kan belum tentu. Gitu yang ngerasain, yang jalanin kan aku.
Iya sih benar. Tapi kan kalau kita cerita itu kan kita mengurangi beban juga. Ya sebetulnya. Tapi kan orang kan beda-beda mungkinnya. Kalau aku orangnya sifatnya yang nggak pernah cerita. Ada kejadian nggak sih zaman dulu gitu kayak cerita ke orang terus akhirnya malah jadi kecewa gitu-gitu? Nggak ada? Ada? Ya pernah sih ada gitu. Cuman makanya nggak pernah cerita banget yang sampai dalam gitu. Nggak, paling cuman sekilas. Gara-gara kejadian itu? Enggak. Enggak juga? Enggak. Jadi sekarang semua rahasiamu ini yang tahu siapa? Ya cuman aku. Suami? Ya suami sih tahu. Kadang-kadang aku tuh nggak pernah ngeluh ke siapa aja, cuman sama suami. Nah, aku pertama kali aku ngeluh sama temen itu ya pada saat aku nak sakit ini sama Ruben Onsu. Pertama kali aku cerita. Iya, aku lihat cerita di Ruben. Itu tapi waktu pada saat aku kena benjolan itu aku cerita aku sama Sule, aku ada gini-gini nih, periksa dia gini. Udah, cuman itu masih cuman lalu enggak serius banget gitu loh. Yang udah aku didiagnosa gitu baru aku ke Ruben. Kan ini sebetulnya udah 5 bulan 6 bulan yang lalu ya. Memang di keluargaku tuh genetiknya kanker tuh tinggi banget. Iya, Bapak, ibuku, adik, kakakku. Kayak turunan ya? Terus turunan, memang ada turunan. Pada saat aku keluar benjolan tuh, aku udah mikir, aduh, jangan udah mulai gelisah. Iya. Suamiku tahu banget, terus kamu sekarang hidupnya kayaknya gelisah terus, enggak tidur, nggak bisa tidur sampai, nggak bisa tidur itu sampai pagi itu baru bisa tidur, mulai mana gitu, cuman udah mulai gelisah terus. Selama hampir 5 bulan akhirnya mulai ganggu kan, mulai sakit ya? Tangan ini sakit, sini ya? udah kayak mau lepas gitu, terus di ketiak ini kan ada kelenjarnya kan, sakit banget. Bawa tas gini kok nggak kuat ya aku bawa tas. Kamu tuh sakit apa? Suami gue, ayo ke dokter. Suami gue, nggak mau, bilang nggak mau. Takut? Aku takut, aku masih positif aja gitu loh, enggak. Tapi antara enggak dan iya itu terus itu muncul terus. Akhirnya setelah mengganggu, aku cerita ke suami, aku ada benjolan ya di payudara sebelah kiri. Suamiku ikut ngeraba gitu, ke dokter dong kamu, jangan disepelekan, ke dokter gitu. Akhirnya ke dokter dulu yang nanganin kakakku, dokter Diani namanya. Jadi dokter itu pas aku datang udah kayak terasa gitu. Kenapa nih Mbak Nunung kesini gitu loh. Gitu terus, dok, aku ada bener kan apa di pikiran saya, kata dokter. Ada masalah. Iya ada masalah. Terus akhirnya diperiksa, dipegang-pegang gitu. Oh iya Mbak, ini kayak ini. Ini aja dulu deh. Jangan berandai-andai dulu deh. Kita periksa dulu. Jadi kayak suruh USG, terus mamografi, suruh foto ronsen ini. Semua udah saya jalanin. Udah tahap-tahap itu udah. Terus terakhir biopsi itu kan diambil sampel kan, jadi kayak operasi kecil gitu kan, diambil sampelnya ternyata ya memang mengarah ke situ. Tumor apa ya? Ganas. Cancer, udah ganas. Udah cancer. Oh, dan itu sebenarnya sudah lama gitu. Udah. Cuma kamunya orangnya aku yang ya. masih enggak, ini mungkin cuma otot aja apa gitu. Cuman gitu pikiran aku. Yang dibayangan kamu ketika akhirnya udah didiagnosa itu akhirnya apa yang, kan biasanya kan kita gitu ya, kita udah punya planning nih, tiba-tiba ada hal yang berbeda datang nih dan bisa mengubah semua planning kita itu. Ada nggak kayak gitu Mbak Nunung? Iya ada kan, setelah saya habis kena masalah terus sekarang melewati pandemi itu udah pengen menata lagi kehidupan saya, mulai dari nol lagi. Aku udah mulai kerja lagi, mulai ya jadi bintang tamu ke sana ke sini. Ada aja sebetulnya rezeki itu sama Allah diberi terus, ada aja ya. Ya kalau kita bicara masalah kurang, manusia mah nggak ada puasnya ya, pasti kurang terus ya. Terus ya masih tetap nanggung keluarga. Tapi saya pokoknya yang penting aku selalu diberi sehat ya, aku sehat, aku semangat, aku masih kerja gini. Itu terus doaku juga pokoknya diberi kesehatan ya Allah, cuman sehat terus yang kamu. Ternyata aku diberi sakit kayak gini. Oh, itu jadinya pukulan telaknya di situ. Oh, berarti Mbak Nunung ini tipikal yang kalau misalnya materi itu nggak segitu banget ya?
aku tuh yang penting pokoknya keluargaku teratasi, ayem gitu. Cukup lah ya. Jadi nggak kepengen juga punya rumah besar, pengen perusahaan besar. Mbak Nunung tuh nggak kayak gitu ya. Seniman banget lah. Yang penting aku masih bisa berkarya. Nomor satu berarti jadi sehat. Iya. Begitu sehatnya kena hajar, goyang. Iya. Goyang, iya. Maksudku di usiaku yang nggak mudah lagi tiba-tiba ngerti. Iya, itu kan jadi bingung ya. Kalau Mbak Nunung dulu tanpa sakit kepengennya udah kerja aja nanti sampai tua, gini-gini segala macam. Gitu aja, kerja aja sampai tua. Yang penting aku di pulang kampung, di rumah udah punya rumah. Terus aku sama suamiku udah punya cita-cita. Nanti kalau memang bener-bener udah nggak di kerjaan di lawak ini udah bener-bener stop ya. Kita jualan makanan ya kan. Aku kebetulan kan hobi masak kan. Jadi kita jualan masak aja online ya. Kita pulang ke Solo yang penting kan udah ada rumah walaupun ya rumah di kampung gitu. Aku jualan ini udah punya planning gitu. Berarti masih ada harapan lah bisa ya. Cuman sakitnya ini ya akhirnya jadi buah pikiran banget ya Mbak yo. Ya selain sakitnya itu biayanya juga pasti ya. Iya. Pusing ya. Mumet sih Mbak ya. Tapi kira-kira ini nggak sampai nanti bisa botak segala macam bisa terjadi? Iya, kalau aku sih harapanku enggak, tapi kan yang udah saya lihat-lihat kan begitu semua. Kalau kata dokternya piye? Ya pastilah ada karena kemo ya? Iya, karena kemo. Kalau botak itu pukulan nggak? Kan aku waktu itu yang nggak bisa nerima itu. Iya, aku kemonya tuh belum bisa nerima banget gitu loh. Akibat dari kemo. Iya, aku kemo nanti gimana ya? Aku kemo gimana? Tapi karena banyak teman, banyak keluarga, suamiku sendiri jangan takut. Gak apa-apa kok. Terus aku juga ngadepin kakakku yang survive kan kena kanker. Akhirnya kakakku juga bisa numbuh lagi rambutnya baik, bagus gitu. Kamu takutnya rambutnya nggak numbuh lagi gitu? Bukannya masalah nggak numbuh lagi ya. Aku ngadepin gitu kan aku nggak bisa kerja. Iya. Tapi kalau misalnya Mbak Nunung nggak kerja, buat kehidupan Mbak Nunung sendiri masih aman? Ya diaman-amanin ya nggak tahu. Iya kan yang penting Mbak Nunung kan dulu yang penting kan Mbak Nunung masih bisa, maksudnya kebutuhan segala macam kalau nggak kerja kan masih tercukupi. Nah kalau yang tanggungan yang lain-lain ya diatur dulu kali ya. Iya mulai diatur. Yang mereka udah mulai tahu. Jadi mereka udah mulai ya. Ada anakku udah mulai kayak jualan apa itu kayak ayam geprek cabai hijau tebone terus ini terus kemarin anakku alhamdulillah diterima di bank udah sebetulnya ya masih meskipun ada yang masih SMP masih ada yang kuliah masih ada yang masih gitu itu masih tanggungan saya kan mereka nggak mungkin kerja SMP mau kan masih jadi tanggungan saya. Kalau aku perhatikan nih Mbak Nunung nih kayaknya hubungannya sama keluarga itu ketika Mbak Nunung nggak bisa biayain keluarga, Mbak Nunung tuh ngerasa hilang gitu ya. Iya ya, aku perhatiin ya. Jadi kayak ibaratnya itu adalah nilai yang Mbak Nunung ingin berikan pada keluarga menjadi orang yang bisa membantu perekonomian. Iya. Jadi ketika nggak ada uang, Mbak Nunung nih ngerasa jauh dari keluarga gitu ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Iya, ini kebiasaan soalnya dari muda. Nggak salah sih Mbak. Nggak salah, karena kamu udah terbentuk dengan seperti itu. Toh itu baik ya kan ya. Cuma kadang-kadang memang kalau kita udah biasa kayak gitu, tapi ketika kita nggak bisa ngelakuin itu, ada yang hilang dari diri kita. Iya. Itu yang nggak nyaman ya. Iya. Terus katanya ada penyakit lain, bener ya? Iya. Tapi nggak terlalu parah? Ya sebetulnya kalau dibilang nggak terlalu parah karena berobatnya harus rutin nggak bisa. Parah juga? Ya. Apalagi sih Mbak? Banyak sih. Sampai komplikasi nggak nih? Enggak ya? Enggak kalau komplikasi enggak. Cuman ya ada sih beberapa sakit yang masih harus diobatin terus. Harus diobatin terus ya? Sakit fisik ya? Iya. Psikis nggak sakit? Psikis sekarang sakit. Psikis? Kena lah psikisnya. Pastilah. Iya. Bingung ya sekarang ya Mbak Nunung? Iya bingung. Aku tuh kalau malam udah kan bercanda di grup WA keluargaku tuh memang keluarga humoris semua sebetulnya. Jadi ceng-cengan di situ pokoknya membuat aku ketawa aja.
Udah setelah jamnya tidur kadang-kadang malam kebangun gitu, udah nggak bisa tidur lagi. Nah itu aku mulai nangis, mulai sedih, mulai aku ajak bicara ini. Oh diajak ngobrol? Iya, saya ajak bicara. Penyakitnya diajak ngobrol? Iya, diajak ngobrol. Ngobrol. Kamu jangan kemana-mana dulu ya, di sini aja dulu. Nanti diobatin, gini. Terus kayak orang gimana sih? Gua mau bangunin suamiku juga nggak, kasihan kan, mereka 24 jam loh suamiku ngadepin orang sakit, ngadepin orang kayak aku kayak gini nggak gampang kan. Timbul masalah apa ya, nggak stabil gitu kan kehidupannya kan, marah kadang, nangis kadang ini. Tiba-tiba nonton TV gitu nangis gitu. Suamiku kan bingung jadi. Iya. Makanya kalau dia tidur ngorong gitu aku nggak mau bangun. Aku nangis, aku ajak bicara ini. Diajak ngobrol penyakit itu, Iya, jangan kemana-mana dulu. Ya gini kan lagi nunggu mau diobatin. Ya pokoknya ya bantuin aku ya. Pokoknya kamu tetap di situ, stay di situ, nggak usah kemana-mana, nanti diobatin. Ya jangan disuruh tinggal di sini. Enggak, maksudnya selama aku nunggu itu loh. Temenin maksudnya kamu. Nggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana kan bahaya, Mas. Gitu Oh, loh. maksudnya nyebar. Iya, oh, gitu loh. paham aku. Jadi kan selama nunggu ini kan nunggu tahap-tahap pemeriksaan ini kan lama banget, Mas. Ini nunggu PEP scan aja ngantrinya nggak tahu kapan, belum ada. Nah itu kan aku dilanda kecemasan terus, Mas. Udah kadang-kadang ngerasain ini sakit, itu udah bingung aku gitu loh. Kayak gitu makanya aku sayang bukannya jangan pergi dari sini nanti diobatin itu. Terus aku bilang kamu nanti mau diambil nggak apa-apa ya gitu. Ya udah gitu aja, malam tuh ngobrol sedikit kadang suamiku ngobrol sama siapa? Ngobrol sendiri. Iya kayak orang ini ya, kayak iya memang stres sih kalau aku bilang yo. Jadinya iya. Kira-kira apa yang Mbak Nunung sekarang butuhkan? Ya, sampai bekabut loh kacamatamu, iya kan? Lekas, dia bisa tindakan, jadi biar nggak terlalu nunggu lama. Iya, itu satu. Dan itu berjalan dengan baik kan? Iya. Kedua apa? Yang malu-malu diutarakan apa? Enggak lah. Ada yang mau ngasih kerja? Sumbangan mau? Tawa lagi. Kamu lebih pilih sumbangan apa dikasih kerja? Kerjaan. Kerja. Kamu nggak suka sumbangan? Sumbangan tuh apa? Sumbangan maksudnya ada orang bantu gitu-gitu. Ya mau lah. Bisa aja. Udah 1000 bulan di sini ya kan? Tahu juga ya. Ya kalau gitu berarti, tapi kalau bisa pengennya tetap kerja aja gitu ya. Jadi orang-orang kasih kesempatan kerja gitu. Cuma kalau misalnya nanti kalau pas kerja kenapa-napa nggak apa-apa ya? Ya janganlah, kalau bisa ya yang aku kerja yang harus yang bener udah fit bener gitulah. Kalau kayak sekarang ini diajak kerja masih oke? Masih oke. Karena ya cuman ini sakit banget tangan ini kayak mau lepas gitu. Cuman kalau pas lagi kerja ya happy nggak aku rasain. Nggak terasa. Nggak, kalau sebetulnya si sakitnya di benjolannya tuh nggak ngerasain apa-apa. Cuman habis di biopsi kemarin kayak berontak gitu jadi gatel semua gitu. Cuman gitu rasain gatel aja. Kalau yang sakit ini sama ketiak ini sakit banget. Jadi gitu takutnya aja. Nanti pas proses ini Mbak Nunung nggak bisa kerja, Mbak Nunung harus rambutnya nanti botak, nanti itu yang Mbak Nunung takut semua kan ya. Oke, kalau Mbak Nunung ngelihat diri Mbak Nunung sendiri, apa yang Mbak Nunung lihat dari diri Mbak Nunung selama 40 tahun karya, selama usia udah 59. Mbak Nunung ngelihat diri Mbak Nunung nih apa, bagaimana? Siapa, tujuan hidupmu apa? Ya, aku mau menjalani masa tuaku dengan tidak merepotkan orang. Tujuan hidup? Ya. Terus keluargaku udah bisa kerja semua. Jadi aku udah mau hidup sama suami. Oke. Terus kamu itu apa sebenarnya? Siapa? Aku ya Nunung. Nunung ya? Iya. Kalau Mbak Nunung bisa jelasin dalam bahasa Sanskerta, Mbak Nunung itu apa gitu kan? Kayak aku nih kalau orang nanya, Denny tuh siapa? Saya ini Denny Sumargo. Orangnya itu saya nggak suka basa-basi. Saya adalah orang yang nggak suka nyusahin orang. Saya nggak suka dibohongi. Saya juga nggak mau bohongin orang.
saya punya kebaikan yang saya tidak mau orang lain tahu. Nah, itu kan saya bisa menjelaskan diri saya nih. Oh iya, kalau aku sama sebenarnya sama kayak Mas Dini, aku orang yang nggak bisa dibohongin. Paling itu aja, aku paling nggak bisa dibohongin. Udah gitu. Jadi keluarga aku bohongin aku tuh aku bener-bener yang kecewa banget, yang nangisku sampai. Tapi tetap masih dibantu? Iya. Oh, berarti kamu gampang dibujuk ya? Pokoknya nggak mau dibohongin. Mbak Nunung, aku mau nanya Mbak Nunung. Mbak Nunung tuh sering dibodoh-bodohin gak sih? Zaman dulu, jujur ya? Nggak tahu, iya mungkin. Iya. Iya, ngerasa nggak? Ngerasa nggak? Kurang tahu ya. Aduh. Ya kalau dulu teman-teman Sri Mulat itu cuma sukanya kalau nasihatin aku gini. Kamu kalau sama keluarga itu jangan dikasih umpannya aja, kail gitu loh. Yang jangan dikasih ikannya. Jangan dikasih ikan, iya. Dikasih kailnya gitu loh. Lah kamu kan nggak tahu. Iya, ngerti. Gitu aja kan. Kalau masalah itu kan aku sebenarnya udah aku lakukan. Tapi ya kan orang kan kadang-kadang oh, ternyata memang kerjaannya belum bisa sukses, belum bisa ini gitu. Iya, tapi udah waktunya loh Mbak Nunung bahagia. Maksudnya udah waktunya juga keluarga mengerti. Iya, ya alhamdulillah sih keluarga saya sekarang bener-bener yang support saya. Udah mau, pokoknya mereka minta udah jangan pikirin kita dulu. Benar. Udah pikirin kamu, kesehatan kamu, nanti sampai kamu operasi, sampai kamu menjalani game kamu, pokoknya udah jangan mikir keluarga. Kalau pasangan hidup Mbak Nunung pernah dibohongin nggak Mbak Nunung? Ya pernah lah. Yang dulu-dulu ya? Pernah lah. Dulu-dulu selalu dibohongin. Habis uangmu yo? Habis. Kau tahu sih. Iyalah. Iya. Kamu biasanya kalahnya tuh kalau sama cowok di mana Mbak Nunung biasanya? Aku tuh kalau udah cinta itu tulus Mas, udah nggak bisa kemana-mana ya udah sama udah percaya. Jadi keuangan sampai apa ya percaya gitu loh. Apa yang bikin kamu gampang jatuh cinta sama cowok sih Mbak Nunung? Ya nggak tahu, gampangan aja gitu. Fisik. Iya, mungkin ketemu ini cocok banget orangnya yang aku cari yang kayak gini. Asik ya. Kalau cowok itu Mbak Nunung tuh lebih ngelihat ke mana sih? Ke fisik, ke kepribadian atau ke value, ke nilai? Ya dia amal pasti fisik lah, Mas. Fisik ya, amal pasti fisik. Kalau kepribadian kan sembari jalan gitu kan. Menyelami itu kan sembari jalan. Oh ini baik enggak itu kan sembari jalan. Dan ya kelihatannya kalau sembari jalan baik semua sih. Baik semua. Tapi ya akhirnya ketemu yang nggak baik ya bisa juga kan. Jadi akhirnya baru ketahuan dibohongi belakang ya. Ya alhamdulillah sama suamiku yang ini yang terakhir nih buat aku udah jangan mau ganti-ganti terus. Gue sih sebenarnya pengen ngajak ngobrol suami, mau nggak sih? Mau nggak ya? Siapa panggilnya? Tadi pas ngobrol itu kepalamu lagi kebagi dua ya? Iya, aku sekarang kan lagi fokus ke sakitku terus gitu. Jadi kalau diajak ngomong tuh kadang-kadang ngomong apa sih? Ngeblank gitu, ngeblank. Jadi sering ngeblank ya? Iya. Bener ya Mas? Iya. Kamu di rumah Pi ngeliatnya? Ya kasihan, sedih ngelihatnya. Karena sakitnya itu sementara dia harus nanggung keluarga, terus dengan keuangannya dia sendiri yang mepet. Yang ngatur keuangan siapa? Saya. Oh tahu. Saya tahu semua keuangannya kemana, ngalir-ngalirnya kemana, saya semua. Terus kalau sebagai suami maunya gimana? Kalau sebagai suami itu bicara rumah tangga ya. Rumah tangga ya harusnya punya tujuan sendiri. Dibandingkan dengan apa yang sudah dilakuin selama ini terhadap keluarga. Memang itu bagian dari kita sebenarnya keluarga. Karena kan kita lebih dekat ke keluarga, lebih senang. Tapi belakangan saya berpikir juga, terus rumah tanggaku piye? Benar, enggak itu benar Mas. Benar itu. Nah, benar. Sementara ya aku sendiri ngikutin kebiasaan yang sudah-sudah. Dia suka bantu keluarga, apa segala. Harus bantu. Dan itu baik ya. Dan itu baik loh. Ya. Kita nggak ngomong itu salah ya. Betul, itu baik. Dan saya support. Nah, saya juga bantu, apa segala. Tapi di ujung-ujung, di saat kita susah juga kita sendiri gitu loh. Bukan orang nggak mau bantu. Betul. Mungkin lagi nggak bisa bantu kan. Terus gimana?
Ya akhirnya ya seperti kemarin dia ngelontar keluar, cerita ke teman, terus keluh kesah begitu. Akhirnya yang bantu juga teman gitu. Jalannya dari sana, mungkin Tuhan sudah ngasih jalannya gitu. Kalau sebagai suami, kalau boleh tahu ya mungkin belum pernah kita tahu juga. Kepengennya suami sama istri ki opo sih? Kepengennya apa sih? Keinginan saya jujur ya Mas ya. Jujur. Ini biar kita denger nih. Jujur, keinginan saya, istri saya kalau sudah memang udah lelah, capek, tidak mampu untuk bekerja dengan keadaan yang sudah bagaimana, biarlah saya yang bekerja. Nah, itu dia yang nggak bisa. Kenapa? Karena istri saya harus memikirkan keluarganya gitu. Kalau saya yang bekerja, pendapatan saya apakah sebesar istri saya? Emang kan nggak boleh kerja? Kan yang ngurusin saya semua dia. Jadi kalau dia kerja, dulu kerja, nggak ada yang ngurusin. Dulu kerja. Dulu sebelum. Cuman pas terus ngurusin aku aja deh. Dulu kerja terus ya udah ditinggal pekerjaannya ngurusin saya. Aku paham. Jadi penghasilannya kalau Bunda belum kenalan tadi. Mas siapa ya? Belum pada tahu ya? Yan Mas Yan ya. Sambiran. Mas Yan kerja penghasilannya ini tidak akan sebesar Mbak Nunung. Cuma dengan penghasilan sebesar Mbak Nunung juga yang Mbak Nunung terima kan jadinya juga nggak banyak karena bagi-bagi sama keluarga kan. Jadi mendingan Mas Yan kerja sama Mbak Nunung ibaratnya gitu kan. Iya. Bukan artinya dia nggak mau kerja gitu kan. Iya. Cuma kan orang bisa jadi salah sangka toh. Iya. Iya kan? Nah itu sering terjadi ya Mas Yan ya? Udah biasa dihujat. Sering, udah biasa. Harga diri laki-laki juga ada loh Mbak. Iya. Aku Mbak, jujur Mbak. Aku kalau kayak gitu ya maaf ya Mbak ya. Ini kan masing-masing beda dapur. Aku nggak mau aku. Aku biarpun gajiku cuma 2 juta. Kau nikah sama aku, kau makan gajiku. Aku kerja. Karena kita laki-laki memang dituntut begitu kan ibaratnya. Cuman ya nggak apa-apa, masing-masing beda. Toh sama juga kan saling bantu kan. Iya, yang ini suamiku kan aku profesional juga kan. Kerja, dia sama aku kerja. Jadi ya dia punya hak gitu dari hasil saya, dia punya hak gitu. Iya. Cuman ya walaupun sekarang haknya dia juga ternyata habis juga ke aku. Jadi ngumpulin campur-campur gitu. Kan? Iya. Iya kan? Kalau lagi pas bener-bener bingung kan? Nah itu aku mau nanya, bingung pasti posisimu. Aku sebenarnya penasaran juga loh. Iya. Soalnya aku taunya dia kerja bareng. Kalau kerja profesional, aku tetap kamu punya hak gitu loh. Ya tetap hakmu ada gitu. Cuma lagi dulu waktu masih rame gitu ya, suamiku sempat punya tabungan banyak banget karena memang ya dari hasil kerja. Cuma kan kita laki-laki kalau makan dari keringat istri itu rasanya gimana? Pasti ada rasa gimana, bener nggak Mas Yan? Iya, memang benar. Cuman di belakangan ini jadi saya timbul, wah kayaknya saya butuh kerja ini, kayaknya harus kerja di luar nih supaya untuk mempersiapkan ke depannya di saat istri sudah berhenti, nah saya bisa leading jadi bekerja begitu. Sudah sempat berpikir begitu. Tapi kalau aku masih sehat kan aku kerja terus. Ya. Nah ini kendalanya. Itu untuk saya kerja keluar itu ya itu kendalanya. Iya Mbak. Biarin loh dia kerja. Aku nggak bisa kalau bukan dia yang ngurusin semua, yang ngurusin dia. Iya nanti dia ngurus sembari dia kerja gitu loh. Apa aku yang ngurusin kamu mau? Aku bisa loh ngurus kamu sama istriku. Iya. Mau sama istriku kita urus. Nanti kita urusin loh Mbak, bener. Dengan adanya hal yang tidak mengenakan gini, kamu sebagai suami kepengennya gimana ngelewatin ini semua? Sebagai suami ya? Saya sebagai suami tinggal tunggu waktu kayaknya. Artinya tinggal tunggu waktu ya. Tinggal tunggu waktu kapan saya harus bekerja sendiri. Oh gitu. Dia kepengen kerja Mbak. Tinggal tunggu waktu aja. Dan kebetulan sekarang ini ya istri masih membutuhkan saya. Karena kemanapun, dimanapun saya yang dampingi. Gitu. Kalau kamu ngelihat istri sendiri ini ya, apa yang kamu lihat dari seorang Mbak Nunung ini? Kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kelebihannya yaitu mampu mensupport keluarga besarnya. Itu kelebihan. Itu kelebihannya dan dia tidak pernah menghitung apa yang sudah diberikan. Dia tidak pernah
hitung-hitungan dan baik sekali. Cuman kekurangannya yaitu tidak memikirkan diri sendiri. Jadi apapun, mungkin sudah ngobrol tadi ya banyak, apapun yang didapat dari dia tidak save buat dia sendiri. Kalau dulu saya waktu masih jalan megang dia waktu di OVJ terus ke ini talk show, saya sengaja diam-diam saya save sampai ngumpul banyak, baru saya utarakan, nih uang kamu sudah ada segini, mau dijadiin apa? Terus? Karena tadi kan udah cerita bikin kos-kosan. Oh, jadi kos-kosan. Itu dulu. Oh, itu gara-gara kamu loh, save itu. Saya atur begitu. Terus. Karena memang aku nggak megang duit sama sekali, yang megang suamiku. Ya sama kayak aku, kalau aku istriku yang megang. Aku nggak pegang uang sama sekali. Aku nggak pernah pegang uang suamiku. Jadi dia ngatur, berarti bagus ngaturnya. Terus. Sampai punya 2 kos-kosan ya karena musibah kemarin ya. Kita tulang punggung kita semua yang ini, jadi harus dirilis satu-satu. Kalau enggak, kasihan yang di Solo yayangnya. Oh, jadi demi untuk tetap ngebantu, aset dijualin satu-satu. Betul. Dan ada berapa puluh kepala yang dibantu saat itu? Iya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Serba salah nih kalau kayak gini nih. Setahu aku serba salah. Penonton deh, lu yang putusin deh. Ini serba salah posisi kayak gini emang. Bener ya Mbak Yu ya? Serba salah. Berhenti nggak ngebantu, kok kesannya gimana? Aduh, serba salah sih ya. Aku tuh ngelihat Mbak Nunung tuh, aku tuh ngerasa sampean itu ini loh. Harusnya sekarang tuh hidupnya enak, uangnya banyak ya. Nah, itu impian saya. Iya loh Mbak, bener loh Mbak Nunung. Serius loh. Aku tuh nggak mau loh Mbak Nunung tuh punya sejarah kayak yang pernah aku lihat-lihat beberapa teman-teman artis yang pas masa tuanya, pas masa sakitnya. Ngerti kan Mbak? Iya. Iya. Aku tuh ngelihatnya kayak gitu. Aduh, gimana ya aku pengen ngomong ya. Aku cuma pengen ngomong tuh Mbak Nunung, kita akan selalu support di belakang. Amin. Pokoknya Mbak Nunung, tolong pikirin diri Mbak Nunung dan keluarga. Karena masa tuanya Mbak Nunung, ya sama suami ini kan juga tetap menjadi prioritas. Iya. Biar bagaimana, kita tuh sangat terima kasih loh. 40 tahun kita dihibur sama kamu. Semua kerja keras kamu, itu sampai kok di hati kami. Dan kami kepengen ngelihat Mbak Nunung bahagia, ngelewatin sakitnya dengan semangat, karena itu akan jadi inspirasi buat kami semua. Dan tolong Mbak Nunung ya, denger dikit sama suaminya juga ya. Soalnya suamimu nih serba salah kalau aku tengok posisinya juga dia. Jangan nunduk ya. Iya Mbak Nunung ya. Iya. Mbak Nunung buat nutup nih, Mbak Nunung kepengen ngomong apa sama suami yo? Ya pokoknya dampingin aku terus ya Pak. Siap. Dalam keadaan sehat, pokoknya kita harus bisa melewati ini semua. Amin. Kita tetap hidup berdampingannya ya. Amin. Sampai maut memisahkan. Amin.